Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Betul-betul menggunakan disiplin ilmu. Orang itu mudah mengatakan orang lain sesat, orang lain salah, orang lain tidak mengikuti jejak Rasulullah karena apa? Tidak ahli ilmu, kurang ahli ilmu, tidak memenuhi syarat. Kalau orang itu ahli ilmu, apa ilmu? Ya bersifat ilmu. Ilmu alatnya saja ada 7 untuk memahami Al-Quran, untuk memahami Al-Hadith itu ilmu alatnya saja ada 7. Minimal kita menggunakan nahwu, sorof, mantik, balaghah, nggak sampai makulat, istiqoq, waduk dan lainnya. Itu minimal. Jadi perlu kita mengkaji diri. Ayo, jangan kita menyalahkan golongan lain. Jangan kita membicarakan tentang 73 golongan. Akan tetapi, kalau kita ingin lebih baik dalam Islam kita, coba kita kembali dalam konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidak semata-mata aku utus kamu Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Kita kembali kepada dasar ayat ini, jadilah Islam yang moderat, bisa menerima pendapat siapapun, supaya kita tidak terperangkap dalam merasa benar sendiri, tidak terperangkap dalam kesombongan, tidak terperangkap dalam langkah-langkah anania. Terjadinya khilafiyah itu kalau kita lihat dalam ayat 213 surah Al-Baqarah, itu isinya apa? Di situ hasadan. Isinya karena hasud. Kelompok A lahir karena hasud kepada kelompok B. Setelah jalan nggak bisa beriringan, makin runcing permusuhannya. Nah ini, kalau kita lihat di ayat 213 surah Al-Baqarah itu, di situ kan bagian hasadan. Jadi satu sama lain itu karena ada keakuan satu sama lain. Mestinya jangan kita bicara kelompok kecilnya, tapi kita berbicara Islamnya. Dalam kehidupan ini, mohon maaf Pak Umar, perlu kita pahami, Al-Quran itu tidak lepas yang namanya bahasa kulliyah atau universal. Al-Quran tidak lepas dari kulliyah atau universal. Kemudian ba'diyah yang disebut kolektif, kemudian juz'iyah yang disebut partikular, dan juz'i yang disebut singular. Dalam kehidupan sehari-hari kita, baik muslim maupun non muslim, itu tidak lepas dari 4 perkara ini. Harus kita bicarakan tentang universalnya, bahwa Islam itu kategorinya bukan universal lagi, tapi kolektif. Kalau kita nisbatkan kepada agama, ya ayyuha, di situ bahasanya kan hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Hadza Al-Qur'an ini basairu sebagai pedoman linnasi, bagi semua jenis manusia. Ini berarti apa? Sudah berbicara agama. Kalau sudah berbicara agama berarti apa? Al-Qur'an boleh jadi pendapat pemeluk agama manapun. Ini bahasanya universal. Berarti membicarakan agama itu bahasanya universal, membicarakan Islam itu kolektif. Wa hudaw wa rahmatun, menjadi rahmat liqaumin, bagi sekelompok manusia, yuqinun, yang meyakini. Ini sudah kolektif. Islamnya saja dibandingkan dengan agama sudah kolektif, apalagi organisasi-organisasi yang ada di dalam Islam itu sudah masuknya partikular, kelompok kecil. Apalagi lahir perorangannya ini nanti singular. Jadi semua golongan yang 73 golongan ini,
Walaupun Rasulullah mengatakan ada 72 golongan yang masuk ke dalam neraka, yang satu golongan ini masuk ke dalam surga, yakni golongan di mana orang yang senantiasa mencontoh langkah-langkah Rasulullah. Untuk bisa mencontoh langkah Rasulullah itu kan tidak mudah. Paling tidak kita harus betul-betul memahami Al-Quran, memahami Al-Hadits. Langkah-langkah akhlakul karimahnya itu setiap hari kita lakukan. Mohon maaf, kayak kita itu berbicara tentang akhlakul karimah, akan tetapi untuk mempraktekkan akhlakul karimah itu sangat susah. Gak usah susah-susah lah, kita mencoba mencontoh langkah Rasulullah di sisi minumnya saja. Rasulullah itu kalau minum, pegang wadah air atau gelas yang ada airnya, ditempelkan di bibir bismillah, kemudian cekluk sekali, cekluk, dilepas alhamdulillah, sekali lagi bismillah, dilepas lagi alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Untuk mencontohkan yang seperti ini saja sangat susah. Apalagi kadang-kadang mohon maaf banget. Seorang penceramah, ceramahnya sambil berdiri di atas podium, minumnya pakai tangan kiri, nggak pakai bismillah lagi. Ini kan sudah mencontoh kurang baik ini. Padahal dia seorang tokoh, seorang penceramah agama. Ini kurang bagus, mohon maaf. Ini mohon maaf banget. Ayo kita kembali kepada akhlak-akhlak Rasulullah kalau kita ingin menjadi golongan yang selamat. Karena isinya ma'ana alaikum wa ashabi. Orang yang selamat adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ma'ana alaikum wa ashabi, kepada langkah-langkah yang ditempuh oleh Rasulullah yang diisyaratkan dalam ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Rasulullah itu gak pernah mengatakan orang lain itu salah. Rasulullah itu sangat bijaksana. Kamu benernya kapan? Dibimbing, bukan menyalahkan itu salah, itu munafik, itu sesat, itu bid'ah. Enggak. Rasulullah itu lembut. Ayo kita duduk, kita temu ilmiah, kita satukan visi misi Islam kita. Jangan satukan visi misi organisasi, tapi satukan visi misi Islam kita yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita terapkan akhlaknya? Karena apa? Rasulullah wa kana khuluquhul Quran. Wa kana khuluquhu, dan akhlak Rasulullah keberadaannya Al-Quran adalah Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Lagilah bagaimana kita sebagai pengikutnya akhlaknya bukan akhlakul Quran. Kalau kita sudah tidak menggunakan akhlakul Quran, berarti tidak ada dalam jalan Rasulullah. Timbulnya apa? Gampang menyalahkan orang lain sesat, gampang menyalahkan orang lain itu keliru, gampang menyalahkan orang lain itu bodoh, gampang menyalahkan orang lain itu tidak bisa apa-apa. Itulah makanya perlu kita kembali kepada Islam itu sendiri. Yang Islam itu waja'a biqalbin salim, wajah, dan dia datang biqalbin, dengan hati salimin yang selamat. Mestinya orang Islam itu senantiasa membuat selamat jasmani, selamat nafsani, selamat rohani. Tidak mengatakan orang lain keliru, tidak mengatakan orang lain salah, tidak mengatakan orang lain sesat. Tapi ayo, kalau memang dia sesat, kita luruskan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadits. Dan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selamanya sepanjang kamu berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadits yang dikaji oleh para ahli ilmu, yang nanti ada kesepakatan yang disebut Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya, walaupun